Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintu Gerjawati, NIM 159 dari kelas D, akan menjelaskan tentang sejarah Artificial Intelligence. Yang pertama, apa itu AI? Kata intelijen berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Jadi, dasar intelijen adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi. Sedangkan artificial memiliki arti buatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence adalah kecerdasan atau kemampuan pemahaman yang ditambahkan kepada sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Masa persiapan AI dimulai dari 1943 sampai 1955. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts mengusulkan metode matematis bernama perceptron dari neuron di dalam otak. Lalu mereka berhasil membuat suatu model saraf tiruan yang menunjukkan bagaimana neuron aktif menjadi seperti saklar on-off. Neuron tersebut mampu belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari inputan yang diberikan. Selanjutnya, pada tahun 1949, Donald Hebb mendemonstrasikan pembaruan sederhana aturan untuk memodifikasi kekuatan koneksi antara neuron. Sampai sekarang, model pembaruan yang dilakukannya tetap menjadi model yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, pada tahun 1950, dua mahasiswa sarjana Harvard, Marvin Minsky dan Dan Amos, membangun komputer jaringan saraf pertama pada tahun 1950 yang disebut SNRSC dengan menggunakan 3.000 vakum tabung dan mekanisme pilot otomatis surplus dari pembom B-24 untuk mensimulasikan jaringan 40 neuron. Selanjutnya, tahun 1950, Alan Turing memberikan sumbangan besarnya terhadap AI dengan mencoba menjawab pertanyaan, dapatkah komputer berpikir? Lalu ia menciptakan Turing Machine. Kemudian ia menulis paper dengan judul Computing Machinery and Intelligence untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan di dalamnya ia juga mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia. Alan Turing pun menjadi seseorang yang sangat berpengaruh di dalam bidang AI. Selanjutnya, pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theory, program AI pertama. Program ini merepresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Selanjutnya, kelahiran AI pada tahun 1956. Pada tahun 1956 ini, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology yang disebut sebagai Bapak AI menyelenggarakan konferensi berjudul The Dartmouth Summer Project on Artificial Intelligence. Konferensi ini bertujuan menarik bakat dan keahlian orang banyak untuk masuk dalam dunia kecerdasan buatan. Konferensi ini mempertemukan para pendiri dalam dunia AI dan bertugas meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan serta penelitian AI. Definisi AI pada awalnya diusulkan oleh John McCarthy, yaitu AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Untuk menguji definisi tersebut, Anda dapat membayangkan sekelompok robot yang bergerak dengan berbagai macam manuver, namun tidak menabrak satu sama lain. Selanjutnya, pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan yang lainnya, dan para peneliti AS yang tertarik dengan teori otomata, jaringan saraf, dan studi tentang kecerdasan buatan untuk mengikuti lokakarya yang dilakukannya selama 2 bulan di Dartmouth College. Mereka mempelajari bagaimana mesin menggunakan bahasa, membentuk abstraksi dan konsep, membacakan jenis masalah, dan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Ada 10 peserta secara keseluruhan, termasuk Tenchad Moore dari Princeton, Arthur Samuel dari IBM, Ray Solomonoff, dan Oliver dari MIT, dua peneliti dari Carnegie Stage. Pada saat melakukan karyanya, para peneliti merumuskan beberapa pertanyaan serta jawabannya. Pertanyaan pertama, mengapa AI perlu menjadi bagian terpisah? Mengapa semua pekerjaan tidak terselesaikan di bawah teori kontrol atau teori penelitian dan keputusan yang bagaimanapun memiliki tujuan yang sama dengan AI? Pertanyaan kedua,
Mengapa AI bukanlah sebuah cabang matematika? Lalu mereka menemukan jawabannya. Untuk jawaban pertama, sejak awal AI menganut ide duplikasi kemampuan manusia, seperti kreativitas, bahasa, dan lainnya. Yang kedua, metodologi AI adalah satu-satunya bidang yang jelas merupakan cabang ilmu komputer, dan satu-satunya mesin yang akan berfungsi secara mandiri di dalam lingkungan yang kompleks dan berubah. Fase selanjutnya, antusiasme dan harapan besar pada tahun 1951 sampai 1969. Pada tahun 1952, Arthur Samuel menuliskan serangkaian program untuk draft. Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan pemrograman AI. Kemudian ia membuat program yang dinamakan program with common sense. Dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dan mencari solusi. Pada tahun 1959, program komputer General Solving berhasil dibuat oleh Herbert Simon dan Allen. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Selanjutnya, pada tahun 1959, Nathaniel dari IBM dan para mahasiswanya menulis program AI, yaitu Geometry Theorem Prover. Program inilah yang dapat membuktikan bahwa teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Selanjutnya, pada tahun 1963, James membuat program yang mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1968, Tom Evan menyelesaikan masalah analogi geometri yang ada pada tes IQ. Selanjutnya, perkembangan AI mulai melambat, yaitu sekitar tahun 1966 sampai 1973. Jenis kesulitan pertama muncul karena sebagian besar programmer awal tidak tahu apa-apa tentang program tersebut. Mereka hanya berhasil memanipulasi sintaks sederhana, seperti contohnya program penerjemah makalah bahasa Rusia. Namun, ternyata program tersebut memiliki banyak kekurangan, sehingga program tidak akan segera muncul dan kemudian ditiadakan, yang membuat pendanaan dibatalkan. Jenis kesulitan kedua adalah kerasnya masalah yang akan dipecahkan oleh AI. Sebagian program dipecahkan dengan mencoba kombinasi langkah-langkah berbeda yang hanya pada awalnya saja berhasil. Kemudian jenis kesulitan terakhir adalah keterbatasan mendasar pada struktur dasar, seperti penelitian tentang jaringan saraf. Pendanaan untuk penelitian menyusut dan hampir tidak ada. Selanjutnya, sistem berbasis pengetahuan. Sekitar tahun 1969 sampai 1979. Pada tahun 1969, Eigenbaum, Bruce, dan Joshua merintis proyek Dendral, yaitu program untuk memecahkan masalah struktur molekul dan informasi yang diperoleh dari spektrometer massa. Proyek ini dikembangkan di Stanford. Dari segi diagnosis medis juga sudah ada yang menemukan sistem berbasis ilmu pengetahuan, yaitu Sol Amarel, dalam bentuk komputer biomedis. Proyek ini diawali dengan keinginan untuk mendapatkan diagnosa berdasarkan pengetahuan yang ada pada penyebab proses penyakit. Dan selanjutnya, pada bidang medis juga, Feigenbaum, Buchanan, dan Edward juga berkembang. Mereka menemukan MCIN untuk mendiagnosis infeksi darah. Selanjutnya, pada tahun 1980 sampai sekarang, AI menjadi sebuah industri. Diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1, yang mampu menjadi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut memulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation pada tahun 1982. Selanjutnya, pada tahun 1988, kelompok AI di DEC menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan di USA mempunyai divisi AI sendiri yang mempelajari sistem pakar. Dan selanjutnya, kembalinya jaringan saraf tiruan dari tahun 1986 sampai sekarang. Meskipun ilmu pengetahuan komputer menolak jaringan saraf tiruan, saat diterbitkannya buku Perceptrons karangan Minsky dan Papert, tetapi para ilmuwan masih mempelajari bidang tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Ahli fisika seperti Hopfield menggunakan teknik mekanika statistika,
untuk menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikolog David Rumhorst melanjutkan penelitian mengenai model jaringan saraf memori. Pada tahun 1985, riset menemukan algoritma backpropagation yang berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu komputer dan psikologi. Selanjutnya, sejarah penting perkembangan AI. Yang pertama ada robot humanoid pertama tahun 1206 karya Al-Jazari. Selanjutnya ada komputer elektronik pertama tahun 1941 dan boneka penuang teh Karakuri 1796 di Jepang. Dan kelahiran AI pada Dartmouth Conference 1956. Pada tahun 1958 bahasa LSP dibuat. Selanjutnya tahun 1949 komputer dengan program tersimpan pertama. Selanjutnya penelitian intensif Departemen Pertahanan Amerika tahun 1963. Bahasa Prolog diciptakan tahun 1972, sistem pakar pertama diperkenalkan secara luas tahun 1970, servis robot untuk restoran berhasil dibuat di Indonesia tahun 2011, perangkat berbasis AI dijual luas mencapai $425 juta tahun 1986. Lalu sistem AI untuk pesawat Boeing 900ER ramai digunakan tahun 2010. Selanjutnya, Intelligent Telepresence Robot diciptakan di Bina Nusantara University tahun 2013. Selanjutnya, sistem pakar troubleshooting komputer berbasis fuzzy dan self-learning tahun 2012. Dan terakhir, sistem imun pada deteksi spam diciptakan tahun 2012. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.